Pemirsa, kasus perundungan terus berulang, khususnya di lingkungan sekolah. Benarkah masalah perundungan bak api dalam sekam yang bisa menyala kapan saja seperti aksi radikalisme di SMAN 72 Jakarta? Berikut dialog rekan Herjuno Syahputra dengan Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hadrian. Ini masih dugaan, tapi ada fakta yang mencuat bagaimana bahwa korban atau pelaku adalah diduga adalah korban perundungan. Bagaimana Anda melihat informasi ini, Pak Lalu? Baik, ya jadi ini lagi-lagi mencoreng dunia pendidikan kita. Kalau misalnya itu benar hasil penyelidikan dari polisi. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kami di Komisi 10 sangat prihatin, sangat sangat terganggu dengan kejadian ini. Ini menunjukkan bahwa PR kita hari ini, sekolah-sekolah kita ternyata belum aman. Belum aman dari perundungan, belum aman dari bullying dan kekerasan-kekerasan verbal maupun kekerasan-kekerasan fisik. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar dari kampus, dari sekolah, bullying, kekerasan verbal, dan kekerasan-kekerasan fisik kerap terjadi dan masih terjadi di sekolah-sekolah kita. Nah, ini menjadi PR bersama antara kami di Komisi 10 dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan pemerintah daerah, dengan pihak sekolah, dan tentunya kami berharap juga kerjasama dari para orang tua. Dari para orang tua inilah kita bisa antisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Kami meminta kepada seluruh orang tua untuk sama-sama kita mengawasi putra-putri kita, baik di rumah, nah di sekolah itu adalah kewajiban guru, dan tentunya di lingkungan sekitar rumah. Ini menjadi penting, apalagi kalau misalnya ledakan yang terjadi di SMAN 72 ini benar-benar karena siswa tersebut merupakan korban bullying. Ini sungguh kami sangat prihatin. Karena apa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melakukan antisipasi-antisipasi. Program-program juga terus dilakukan, terus disosialisasikan. Ada yang namanya program 7 BK Hebat, 7 guru BK Hebat, 7 jurus guru BK Hebat ini juga diluncurkan untuk mengantisipasi hal-hal atau kekerasan-kekerasan, baik kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah. Pak Lalu, ini kan cerminan bagaimana sebenarnya keadaan di sekolah dan lingkungan pendidikan yang dirasa tidak aman dan sangat tidak peka terhadap kondisi murid. Lalu menurut Anda apa yang harus segera dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada programnya tadi 7 jurus guru BK, tapi lagi-lagi Pak Lalu bahwa hal ini terjadi. Sebelumnya juga kita tahu Timothy juga sempat tadi mencuat ya, yang di Bali bunuh diri karena juga dibully. Bagaimana langkah konkret agar sekolah punya peran lebih kuat lagi dalam menahan dan juga mencegah praktek bullying di lingkungan pendidikan, Pak Lalu menurut Anda? Baik. Pertama, ini bukan saja merupakan tugas sekolah, baik kepala sekolah maupun guru. Tugas ini yang terpenting adalah adanya kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, dan tentunya controlling dari DPR, baik DPR kabupaten, provinsi maupun kami di DPR RI. Dan tentu juga kami berharap mitra kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program-program yang saya sampaikan tadi. Salah satu contohnya ada juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apakah program-program ini sudah dilakukan atau tidak di sekolah masing-masing? Apakah program-program ini sudah disosialisasikan secara masif atau tidak kepada orang tua, kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkahnya ya tentu kita harus kerjasama semua pihak, orang tua, sekolah, kemudian seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan ini harus melakukan kerjasama dan harus terbuka. Begitu juga orang tua kita harus terbuka kondisi putra-putri kita. Demikian juga guru. Tidak mungkin. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SMAN 72 Jakarta hingga berujung pada aksi kekerasan. Meski masih dalam penyelidikan kepolisian, anak korban perundungan berpotensi melakukan tindakan nekat.
Kepolisian saat ini masih menyelidiki pelaku dan motif peledakan di SMA AN 72 Jakarta. Terduga pelaku yang disinyalir adalah anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun menyoroti adanya dugaan perundungan. KPAI menilai anak korban perundungan memungkinkan dapat melakukan hal di luar dugaan. Namun begitu, KPAI belum bisa memastikan apakah benar pelaku peledakan merupakan korban perundungan atau bukan, karena harus investigasi mendalam. Anak korban bully itu kan mengalami dampak psikologis ya. Dia mau melawan kepada yang melakukan bully, tapi mungkin dia dalam kondisi yang nggak mampu, dalam artian mungkin yang bully banyak, dia sendiri. Sehingga mungkin dia merencanakan melakukan sesuatu untuk membalas dalam tanda petik gitu ya. Karena dia merasa jengkel dengan situasi bully yang sering dia terima dengan cara seperti ini, itu sangat mungkin. Tetapi ini dugaan kemungkinan ya, maksudnya itu kepastiannya tentu butuh adanya misalnya kayak saya harus ke sekolah dulu memastikan kepada teman-teman sekelasnya atau guru-gurunya apakah betul termasuk gitu kan, bagaimana perilaku sebenarnya ketika di sekolah. KPAI juga menyoroti peristiwa ledakan yang mirip dengan tindakan teror dan mengimbau para orang tua mengawasi ekstra aktivitas anak, baik kehidupan nyata maupun media sosial, untuk terhindar dari paham radikalisme dan terorisme. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA AN 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Seluruh korban tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. 2 korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Listio menyampaikan jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa menjalani rawat jalan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus. Terdapat beberapa barang bukti pendukung yang tengah dikumpulkan seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga, untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah. Lokasi ledakan di SMA AN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara masih dijaga ketat aparat keamanan. Sementara proses pemulihan lokasi kejadian tengah dilakukan. Sejumlah aparat militer berjaga di depan pintu masuk sekolah SMA AN 72 Jakarta. Fokus pemulihan adalah membersihkan dan merapikan masjid sekolah yang menjadi titik ledakan. Sementara aktivitas belajar mengajar rencananya tetap akan berlangsung normal pada Senin esok. Selain itu juga didirikan posko layanan trauma healing untuk memberikan layanan pemulihan psikologis bagi korban terdampak. Nggak muat Pak, sampai mundur dulu Pak. Aku jalannya sampai